perang di Ukraina bukan hanya pertarungan militer, tetapi juga perang ekonomi dan diplomatik. Dan kini, Uni Eropa telah menaikkan taruhannya. Sebagai respons terhadap eskalasi serangan Rusia, Komisi Eropa baru saja menyusun paket sanksi ke-19 yang menargetkan area-area baru yang belum pernah disentuh sebelumnya. Paket ini bukan sekadar mengulangi sanksi lama, tetapi juga menargetkan kripto dan armada kapal bayangan Rusia. Apa saja rincian dari sanksi ini? Dan mampukah langkah ini akhirnya menghentikan mesin perang Moskow? Mari kita bahas. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen memaparkan rancangan sanksi yang sangat komprehensif. Sanksi ini dirancang untuk menyempurnakan tekanan ekonomi yang sudah ada terhadap Rusia dan menutup celah-celah yang selama ini dimanfaatkan Moskow. Ada beberapa target utama dalam paket ini. Sektor perbankan dan kripto. Sanksi ini tidak hanya membatasi perbankan Rusia, tetapi juga, untuk pertama kalinya, menargetkan penggunaan platform kripto yang digunakan Rusia untuk mencuci uang dan memfasilitasi transaksi keuangan global secara tersembunyi. Armada, bayangan, sanksi ini akan memberlakukan pembatasan terhadap 118 kapal dari apa yang disebut sebagai armada bayangan Rusia. Ini adalah kapal-kapal yang digunakan untuk mengangkut komoditas secara rahasia untuk menghindari sanksi yang ada. Ekspor teknologi ganda. Uni Eropa akan membatasi ekspor barang-barang teknologi yang memiliki fungsi sipil dan militer. Mereka juga akan menargetkan entitas di luar Rusia, terutama dari Cina, yang membantu Moskow menghindari larangan perdagangan. Salah satu fokus utama dari paket ini adalah percepatan penghentian impor bahan bakar fosil Rusia. Uni Eropa sudah memiliki target ambisius untuk sepenuhnya menghilangkan ketergantungan energi dari Moskow pada tahun 2027, dan sanksi ini adalah upaya untuk mempercepat proses itu. Langkah ini juga sejalan dengan tekanan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang secara terbuka mendesak Eropa untuk memutus hubungan energi dengan Rusia. Trump bahkan menyebutnya sebagai syarat untuk memberlakukan sanksi besar terhadap Moskow. Meskipun demikian, ada tantangan internal. Paket ini tidak menyinggung pengecualian yang selama ini mengizinkan Hongaria dan Slovakia untuk tetap membeli minyak mentah Rusia. Kedua negara ini dikenal sangat bergantung pada energi Rusia dan seringkali menekan Brussels. Sikap mereka terhadap sanksi terbaru ini masih belum jelas. Von der Leyen menegaskan bahwa ekonomi Rusia yang memanas berada di ambang batas. Ia menyatakan, "Kami akan terus menggunakan seluruh instrumen yang ada untuk menghentikan perang brutal ini." Jadi, teman-teman, paket sanksi ke-19 ini adalah bukti bahwa Uni Eropa terus meningkatkan tekanan terhadap Rusia dengan langkah yang lebih terarah dan komprehensif dari sebelumnya. Dari perbankan hingga kripto, dan dari kapal hingga teknologi, mereka mencoba menutup semua celah. Bagaimana menurut kalian? Apakah paket sanksi ini akan cukup untuk melumpuhkan mesin perang Rusia? Atau akankah Moskow kembali menemukan cara untuk menghindarinya, seperti yang sudah-sudah? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah.